Harga minyak dunia tiba-tiba melonjak sampai sekitar $116 per barel. Kenaikannya hampir 40%. Ini bukan sekadar angka di grafik ekonomi. Ini seperti alarm keras yang memberi sinyal bahwa krisis energi global bisa saja sedang dimulai. Sumber kekhawatiran itu datang dari satu tempat yang sering disebut sebagai urat nadi energi dunia, Selat Hormuz. Sekitar 20% minyak dunia lewat jalur sempit ini, dan hampir 25% gas alam global juga melewati rute yang sama. Kalau jalur ini terganggu, efeknya bisa terasa dari New York sampai Tokyo. Bahkan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sudah memberi peringatan bahwa ketegangan di kawasan itu bisa berdampak besar pada pasokan energi dunia. Dan dampaknya ternyata sudah mulai terasa. Di Malaysia, ribuan orang turun ke jalan memprotes mahalnya biaya hidup. Di Singapura, biaya energi yang tinggi mulai menekan banyak usaha kecil. Sementara itu, ada satu negara yang justru berada di posisi sangat strategis dalam permainan energi kawasan ini. Negara itu adalah Indonesia. Pertanyaannya sekarang sederhana, tapi jawabannya bisa menentukan masa depan kawasan Asia Tenggara. Apakah dunia benar-benar sedang menuju krisis energi baru? Apakah Selat Hormuz bisa memicu guncangan ekonomi global? Mari kita mulai dari satu fakta sederhana. Dunia modern ini berjalan dengan satu bahan bakar utama, minyak. Bukan hanya untuk mobil, pesawat, atau kapal, tapi juga untuk listrik, industri, logistik, bahkan harga nasi goreng di pinggir jalan. Begitu harga minyak bergerak naik, seluruh sistem ekonomi dunia ikut meriang. Dan sekarang, dunia sedang demam tinggi. Harga minyak dunia menembus angka sekitar $116 per barel. Kedengarannya mungkin seperti angka statistik yang hanya penting bagi analis pasar atau trader di Wall Street. Tapi jangan salah, angka itu sebenarnya seperti alarm kebakaran di gedung ekonomi global. Masalahnya, banyak negara yang pura-pura tidak mendengar bunyinya. Kenaikan hampir 40% ini bukan sekadar fluktuasi biasa. Ini bukan naik turun seperti harga cabai menjelang lebaran. Ini lebih mirip gempa ekonomi yang retaknya mulai terasa di mana-mana. Dan seperti biasa, sumber masalahnya datang dari satu kawasan yang sudah puluhan tahun menjadi panggung drama geopolitik dunia, Timur Tengah. Di tengah peta wilayah itu ada satu jalur laut yang kelihatannya kecil kalau dilihat di peta, tapi sebenarnya memegang urat nadi energi dunia. Namanya Selat Hormuz. Kalau dunia ini tubuh manusia, Selat Hormuz itu seperti arteri utama. Sekitar 20% minyak dunia lewat jalur ini. Belum lagi sekitar 25% gas alam global. Artinya 1 dari setiap 5 barel minyak yang dipakai manusia di planet ini melewati jalur sempit tersebut. Bayangkan kalau arteri itu tersumbat. Bukan cuma satu negara yang pusing. Dunia langsung masuk ruang ICU ekonomi. Disitulah kekhawatiran Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim muncul. Beliau secara terbuka menyinggung kemungkinan yang selama ini selalu menjadi mimpi buruk para analis energi, penutupan Selat Hormuz. Bukan tanpa alasan. Ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel sedang berada di level yang cukup panas. Dalam geopolitik, panas seperti ini biasanya tidak berhenti di kata-kata. Kadang berakhir dengan kapal perang, drone, atau rudal. Iran sendiri sejak lama punya kartu truf yang selalu mereka simpan di laci strategi, Selat Hormuz. Secara geografis, Iran memang menguasai sebagian sisi selat tersebut. Artinya, kalau mereka benar-benar ingin membuat dunia panik, cukup dengan satu langkah, membuat jalur itu tidak aman. Tidak perlu benar-benar menutupnya dengan pagar besi. Cukup membuat risiko lewat di sana menjadi terlalu mahal. Dan itulah yang mulai terjadi sekarang. Secara teknis, Selat Hormuz memang belum ditutup. Kapal masih bisa lewat, tanker masih bisa melintas. Tapi di dunia logistik global, ada satu hal yang lebih menakutkan daripada larangan resmi, ketidakpastian. Begitu beberapa kapal diserang, begitu ada drone misterius, begitu ada laporan sabotase, perusahaan pelayaran langsung berpikir ulang. Para kapten kapal bukan pahlawan film aksi, mereka bukan Tom Cruise di Mission Impossible, mereka hanya ingin pulang hidup. Masalah berikutnya datang dari industri yang sering dilupakan tapi sangat menentukan, asuransi maritim. Perusahaan asuransi itu seperti satpam ekonomi global. Begitu mereka bilang risikonya terlalu tinggi, maka semua kapal langsung berpikir 2 kali. Dan sekarang, banyak perusahaan asuransi mulai menaikkan premi secara brutal. Bahkan ada yang menolak menanggung pelayaran di zona konflik. Akibatnya sederhana, kapal tanker mulai menghindari wilayah tersebut. Begitu kapal berkurang, pasokan energi ikut terganggu. Begitu pasokan terganggu, harga naik. Begitu harga naik, seluruh dunia ikut menjerit. Karena energi adalah biaya dasar hampir semua aktivitas ekonomi. Harga bensin naik, maka ongkos transport naik. Ongkos transport naik, maka harga barang naik. Harga barang naik, maka inflasi. Dan inflasi adalah monster yang sangat dibenci semua pemerintah. Karena ketika inflasi tinggi, rakyat mulai marah. Dan ketika rakyat marah, kursi kekuasaan mulai goyang. Itulah sebabnya Anwar Ibrahim tidak bicara soal ini dengan nada santai. Beliau tahu Malaysia bukan negara produsen minyak raksasa seperti Arab Saudi. Malaysia masih harus mengimpor sebagian besar energi untuk kebutuhan industrinya. Artinya, setiap kenaikan harga minyak global langsung terasa di dalam negeri. Dan masalahnya tidak berhenti di situ. Ekonomi global saat ini sebenarnya sudah cukup rapuh sejak pandemi, krisis rantai pasokan, inflasi, dan perang di berbagai kawasan.
Harga minyak $116 itu seperti menambahkan bensin ke api yang sudah menyala. Banyak negara maju yang selama ini terlihat kuat sebenarnya sedang menahan napas. Ekonomi dunia itu kadang seperti gedung pencakar langit yang terlihat kokoh dari luar, tapi di dalamnya banyak retakan kecil yang tidak terlihat. Dan krisis energi sering menjadi palu yang memperbesar retakan itu. Sejarah sudah menunjukkan pola ini berkali-kali. Krisis minyak tahun 1973 pernah membuat ekonomi barat lumpuh. Krisis energi 1979 juga mengguncang pasar global. Sekarang dunia seperti melihat bayangan kejadian itu muncul lagi. Bedanya, sekarang ekonomi dunia jauh lebih saling terhubung. Dulu krisis di satu kawasan bisa dibatasi. Sekarang, begitu satu jalur energi terganggu, efeknya bisa merambat dari Tokyo sampai New York dalam hitungan hari. Dan di tengah situasi yang mulai panas ini, dua negara yang sangat dekat dengan kita, Malaysia dan Singapura, sudah mulai merasakan getaran awalnya. Malaysia mulai menghadapi lonjakan biaya hidup. Singapura mulai merasakan tekanan biaya energi. Dan di balik semua ini, ada satu pertanyaan besar yang mulai muncul. Apakah dunia sedang menuju krisis energi global berikutnya? Karena kalau Selat Hormuz benar-benar terganggu secara serius, harga minyak tidak akan berhenti di $116. Beberapa analis bahkan pernah memperkirakan angka 150 hingga $200 per barel bisa terjadi dalam skenario terburuk. Kalau itu terjadi, bukan cuma ekonomi negara berkembang yang goyah, negara maju pun bisa ikut limbung. Dan disitulah cerita ini menjadi jauh lebih menarik dan juga jauh lebih menegangkan. Karena dampaknya sudah mulai terasa di jalan-jalan Kuala Lumpur, tempat ribuan orang turun ke jalan. Dan ketika rakyat mulai turun ke jalan, biasanya itu tanda bahwa krisis tidak lagi sekadar angka di grafik ekonomi. Krisis sudah masuk ke dapur rumah tangga. Dan di Malaysia, dapur itu mulai panas. Malaysia diguncang demonstrasi ketika rakyat mulai kehilangan sabar. Kalau ada satu hal yang selalu menjadi tanda bahwa ekonomi sebuah negara sedang sakit, itu bukan laporan bank sentral, bukan juga grafik pertumbuhan ekonomi. Tanda yang paling jujur biasanya justru datang dari jalanan. Dan sekarang, jalanan di Malaysia mulai berbicara. Puluhan ribu orang turun ke jalan di berbagai kota. Mereka bukan aktivis profesional yang hidup dari demo ke demo. Mereka bukan politisi yang sedang cari panggung. Banyak dari mereka adalah rakyat biasa, pekerja kantoran, pengemudi ojek, pedagang kecil, bahkan ibu rumah tangga. Satu keluhan mereka sama, hidup semakin mahal, harga bahan bakar naik, harga makanan naik, tagihan listrik naik, dan gaji, ya begitu-begitu saja, seperti lagu lama yang diputar terus. Di atas kertas, ekonomi Malaysia sebenarnya tidak terlihat buruk. Statistik masih bisa dipoles, pertumbuhan ekonomi masih bisa dibanggakan di forum internasional. Tapi angka-angka itu seringkali punya satu masalah. Mereka tidak selalu jujur tentang kehidupan sehari-hari rakyat, karena rakyat tidak hidup dari angka statistik. Rakyat hidup dari harga beras, harga ayam, harga bensin. Dan di situ masalahnya mulai terasa. Ketika harga minyak dunia melonjak, dampaknya langsung terasa di pompa bensin. Pemerintah Malaysia selama ini menahan harga dengan subsidi bahan bakar, sehingga harga bensin masih sekitar RM1.99 per liter. Kelihatannya murah, tapi sebenarnya itu seperti menahan pintu banjir dengan tangan kosong. Subsidi memang membuat rakyat sedikit lega, tapi pemerintah harus membayar selisih harga yang sangat besar. Semakin tinggi harga minyak dunia, semakin berat beban yang harus ditanggung negara. Dan Perdana Menteri Malaysia sendiri sudah memberi sinyal yang cukup jelas. Subsidi ini mungkin hanya bisa bertahan sekitar 2 bulan lagi. 2 bulan. Setelah itu, pertanyaannya sederhana, apakah pemerintah mampu terus membayar subsidi yang semakin membengkak? Karena subsidi itu bukan uang dari langit, itu uang negara. Dan uang negara berasal dari pajak rakyat atau utang. Dan disinilah cerita ekonomi Malaysia menjadi semakin rumit. Malaysia ternyata tidak hanya menghadapi masalah harga energi. Negara ini juga membawa beban lain yang tidak kalah berat, utang luar negeri. Jumlahnya tidak kecil, sekitar 227,5 miliar ringgit hingga pertengahan 2024. Kalau angka itu dibayangkan dalam uang kertas, mungkin bisa menutupi beberapa lapangan sepak bola. Memang sebagian besar utang tersebut didenominasi dalam mata uang ringgit, sekitar 97,6%, yang berarti risikonya terhadap fluktuasi nilai tukar relatif lebih terkendali. Tapi tetap saja, utang adalah utang, dan utang selalu punya satu sifat yang tidak bisa ditawar, harus dibayar. Mari kita lihat siapa saja yang memegang tagihan tersebut. Yang pertama adalah Jepang. Negara matahari terbit ini sudah lama menjadi salah satu kreditur terbesar Malaysia. Banyak pinjaman pembangunan dan obligasi pemerintah Malaysia dibeli oleh investor Jepang. Totalnya diperkirakan mencapai sekitar 11,8 miliar dolar Amerika Serikat. Jepang biasanya dikenal sebagai kreditur yang relatif sabar. Tapi sabar bukan berarti lupa. Kedua adalah Cina. Pinjaman dari Cina sebagian besar digunakan untuk proyek infrastruktur besar seperti jalur kereta api dan pelabuhan. Banyak proyek ini masuk dalam inisiatif Belt and Road. Total utang kepada Cina diperkirakan sekitar 6,9 miliar dolar Amerika Serikat. Proyek infrastruktur memang penting, tapi seperti pepatah lama, membangun jalan dengan uang pinjaman itu seperti membeli mobil dengan kartu kredit. Selama ekonomi tumbuh semuanya terlihat indah, tapi begitu ekonomi melambat, cicilannya mulai terasa berat. Ketiga adalah Amerika Serikat.
Sebagian utang Malaysia kepada Amerika berasal dari obligasi internasional yang diterbitkan di pasar global. Nilainya sekitar 7 miliar dolar Amerika Serikat dalam berbagai instrumen jangka panjang. Keempat adalah Jerman. Pinjaman dari Jerman lebih banyak diarahkan ke proyek energi hijau dan pembangunan berkelanjutan. Totalnya sekitar 2,5 miliar dolar Amerika Serikat. Kelima adalah Singapura. Sebagai tetangga dekat sekaligus pusat keuangan regional, Singapura juga menjadi pembeli obligasi Malaysia dan terlibat dalam pinjaman bilateral. Nilainya sekitar 3,2 miliar dolar Amerika Serikat. Kalau dilihat satu persatu, angka-angka ini mungkin masih terlihat wajar. Tapi kalau digabungkan dengan tekanan ekonomi global, lonjakan harga energi, dan subsidi yang membengkak, situasinya mulai terasa seperti menumpuk beban di punggung yang sudah capek. Dan rakyat bisa merasakan tekanan itu. Itulah sebabnya demonstrasi mulai muncul. Seruan yang paling sering terdengar di jalanan bukan hanya soal harga bensin. Banyak juga yang mulai mempertanyakan arah kebijakan pemerintah. Sebagian demonstran bahkan secara terang-terangan meminta Perdana Menteri mundur. Tentu saja politik selalu punya banyak lapisan. Ada yang benar-benar marah karena ekonomi. Ada juga yang memanfaatkan momentum untuk kepentingan politik. Tapi satu hal yang tidak bisa disangkal. Ketika ribuan orang turun ke jalan, itu berarti ada sesuatu yang benar-benar mengganggu kehidupan mereka. Karena orang biasa sebenarnya malas demo. Demo itu panas, capek, kadang berisiko. Kalau hidup masih nyaman, kebanyakan orang lebih memilih nongkrong di kedai kopi. Jadi kalau mereka sampai turun ke jalan, biasanya kesabarannya sudah cukup tipis. Masalah terbesar bagi pemerintah Malaysia sekarang adalah menemukan keseimbangan yang hampir mustahil. Jika subsidi dicabut, harga bahan bakar bisa melonjak. Kalau harga melonjak, inflasi bisa semakin tinggi. Kalau inflasi tinggi, kemarahan rakyat bisa semakin besar. Tapi kalau subsidi terus dipertahankan, keuangan negara bisa semakin tertekan. Situasi seperti ini dalam ekonomi sering disebut dilema kebijakan. Apapun yang dipilih tetap ada konsekuensi. Dan di tengah semua ini, ada faktor lain yang membuat situasi semakin rumit. Ketergantungan energi pada jalur global seperti Selat Hormuz. Artinya, meskipun Malaysia bukan bagian dari konflik Timur Tengah, dampaknya tetap terasa. Ini seperti rumah yang jauh dari gunung berapi, tapi tetap terkena hujan abu. Dunia sekarang terlalu terhubung untuk benar-benar terisolasi dari krisis global. Dan sementara Malaysia berusaha menahan tekanan ekonomi di dalam negeri, negara tetangganya yang terkenal paling modern di Asia Tenggara juga mulai merasakan sisi lain dari krisis energi ini. Sebuah kota futuristik yang penuh gedung kaca, pusat keuangan global, dan pelabuhan tersibuk di dunia. Tempat yang sering dipuji sebagai model kesuksesan ekonomi modern. Ya, kita sedang bicara tentang Singapura. Dan ternyata bahkan kota super efisien itu juga punya satu titik lemah yang cukup sensitif. Sebuah kelemahan yang sering disebut oleh para analis sebagai tumit Achilles Singapura. Singapura dan tumit Achilles energi. Kota super modern yang ternyata rapuh. Kalau kita bicara tentang Singapura, biasanya yang muncul di kepala orang adalah satu kata, sempurna. Bandara kelas dunia, transportasi super rapi, gedung pencakar langit berkilau di Marina Bay, ekonomi stabil, keamanan tinggi, birokrasi efisien. Pendeknya, Singapura sering digambarkan seperti kota masa depan yang kebetulan sudah ada hari ini. Banyak negara ingin meniru modelnya. Banyak pemimpin dunia menjadikannya contoh keberhasilan pembangunan. Tapi seperti pepatah lama, tidak ada bangunan yang benar-benar tanpa retak. Dan di balik semua kemegahan itu, Singapura memiliki satu kelemahan yang sudah lama diketahui para analis energi. Sebuah kelemahan yang bahkan sering disebut secara terang-terangan sebagai tumit Achilles negara tersebut. Singapura hampir tidak memiliki sumber daya alam, tidak ada minyak dalam jumlah besar, tidak ada gas dalam cadangan besar, tidak ada sungai besar untuk energi hidro, bahkan air bersih pun sebagian harus diimpor. Artinya seluruh mesin ekonomi Singapura bergantung pada satu hal, pasokan dari luar negeri. Energi, makanan, air, bahan baku industri semuanya datang dari negara lain. Selama dunia stabil, sistem ini berjalan sangat efisien. Tapi begitu dunia mulai goyah, kerentanannya mulai terlihat. Salah satu ketergantungan paling penting Singapura adalah gas alam dari Indonesia. Selama puluhan tahun, gas dari Sumatera dan Natuna mengalir melalui pipa menuju Singapura. Gas ini menjadi bahan bakar utama untuk pembangkit listrik yang menyalakan lampu-lampu kota, gedung perkantoran, dan pusat industri. Dengan kata lain, sebagian besar listrik Singapura sebenarnya bergantung pada energi yang berasal dari Indonesia. Dan disinilah muncul ironi yang cukup tajam. Sementara gas Indonesia membantu menyalakan lampu-lampu di Marina Bay, masih ada wilayah di Indonesia sendiri yang sesekali mengalami pemadaman listrik. Ini seperti rumah yang menjual listrik ke tetangga, tapi kadang ruang tamunya sendiri masih gelap. Paradoks ini sering memicu perdebatan panjang di dalam negeri. Sebagian orang mengatakan ekspor energi penting untuk mendapatkan devisa. Sebagian lainnya bertanya, mengapa energi kita justru lebih dulu menyalakan industri negara lain? Pertanyaan ini bukan sekadar soal ekonomi, ini soal prioritas nasional. Dan sekarang, ketika dunia menghadapi potensi krisis energi, pertanyaan itu semakin terasa relevan. Singapura sendiri sebenarnya sangat sadar akan kerentanannya. Negara itu sudah berusaha melakukan berbagai diversifikasi energi, impor LNG, energi surya, hingga kerja sama listrik lintas negara. Tapi tetap saja, ketergantungan pada impor tidak bisa sepenuhnya dihilangkan. Karena secara geografis, Singapura memang kecil, sangat kecil.
Luas wilayahnya bahkan tidak sampai setengah dari Jakarta. Dan keterbatasan lahan membuat pilihan energi domestik juga terbatas. Masalah mulai terasa ketika biaya energi global meningkat. Di Singapura, biaya hidup memang sudah terkenal mahal sejak lama. Tapi sekarang tekanannya semakin terasa, terutama bagi usaha kecil dan menengah. Kalau kita jalan-jalan sedikit keluar dari pusat kota yang glamour, kita akan melihat cerita yang berbeda. Pemilik laundry kecil mulai mengeluh tagihan listrik yang naik. Pemilik restoran kecil mulai menghitung ulang biaya operasional. Pemilik toko kelontong harus menghadapi harga barang impor yang semakin mahal. Masalahnya sederhana, Singapura adalah ekonomi berbiaya tinggi. Sewa tempat usaha mahal, gaji karyawan tinggi, biaya listrik tinggi, biaya air juga tinggi. Selama ekonomi global